Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Unggul Prastio dari kelas S2E nomor pokok mahasiswa 2019 4650729. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dilakukan oleh rekan saya. Nah, saya akan membahas tentang sistem religi di masyarakat Jawa Tengah khususnya. Nah, suku bangsa Jawa ini adalah suku bangsa Indonesia yang paling banyak jumlahnya, menempati seluruh daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Nah, suku bangsa Jawa termasuk suku bangsa yang telah maju karena mendapat pengaruh dari berbagai kebudayaan seperti kebudayaan Hindu, Buddha, Islam, bahkan Eropa. Setelah mengetahui beragam suku Jawa, di sini saya akan membahas tentang sistem religi suku Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, sebagian besar masyarakatnya adalah penganut agama Islam yang tampak nyata pada bangunan-bangunan tempat ibadah mereka. Di samping agama Islam, terdapat juga agama besar yang lain, yakni agama Nasrani, Buddha, dan sebagainya. Nah, kemudian tidak semuanya melakukan ibadahnya sesuai dengan kriteria yang ditentukan, sehingga dalam masyarakat itu terdapat berbagai macam istilah. Di Islam terdapat istilah yang ada di Jawa Tengah, ya, ada golongan santri, itu yang menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran Islam dan melaksanakan ajaran Islam dengan syariat-syariatnya. Terus kedua, ada yang namanya Islam Kejawen. Ini adalah golongan yang percaya kepada Islam tapi tidak sepenuhnya taat kepada ajaran-ajaran Islam. Contohnya, ada yang tidak berpuasa tapi tetap membayar zakat gitu. Nah, Islam Kejawen ini adalah Islam yang percaya kepada Allah tapi menyebut Allah itu dengan sebutan Gusti Allah dan menyebut Nabi Muhammad dengan sebutan Kanjeng Nabi. Tapi di samping itu mereka tetap taat akan sholatnya. Dan untuk zakat tadi, orang Jawa itu sangat menghargai karena kebanyakan orang Jawa percaya bahwa hidup di dunia ini adalah sudah diatur dalam semesta, sehingga dia yang bersikap menerima atau menyerahkan diri pada takdir. Soal kepercayaan, masyarakat Jawa Tengah itu juga masih percaya kepada sesuatu kekuatan yang melebihi kekuatan yang kita tahu, seperti benda-benda pusaka, ada keris, gamelan, dan sebagainya. Nah, mereka juga mempercayai keberadaan arwah para leluhur serta makhluk-makhluk halus seperti contohnya memedi, lembut, tuyul, demit, jin, dan sebagainya yang mereka percaya menempati alam bersama kita atau di sekitar kita gitu, atau kita hidup berdampingan dengan mereka. Menurut mitos Jawa, sosok-sosok tersebut tuh bisa mendatangkan kesuksesan, kebahagiaan, ketentraman, atau keselamatan. Tapi juga ada sebaliknya yang dapat menimbulkan ketakutan atau mara bahaya. Bagi masyarakat yang masih percaya hal tersebut, mereka seringkali memberikan makanan-makanan tertentu seperti sesajen yang bertujuan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, tapi hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Nah, jelas hal ini tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, Islam Kejawen itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian juga di Jawa itu ada yang namanya selamatan. Selamatan sendiri adalah upacara makan bersama atas makanan yang diberi doa sebelum dibagikan, sesuai dengan peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dapat digolongkan menjadi 4 macam. Seperti pertama adalah selamatan di lingkaran hidup seseorang, seperti misalnya hamil 7 bulanan, lahiran, sunatan, dan bahkan kematian. Kedua, selamatan yang bertujuan untuk membersihkan desa atau bersyukur, seperti upacara sebelum penggarapan tanah atau setelah panen. Nah, ketiga, selamatan ini berhubungan dengan hari-hari besar Islam seperti Maulid dan sebagainya.
Keempat, ada kematian yang peristiwa khusus seperti kita pindah ke rumah baru, terus atau menolak bahaya, sehabis nazar atau dan lain-lain. Nah, di 4 poin yang saya sebutkan tadi, ada hal yang sehubungan dengan kematian. Selamatan soal kematian ini biasanya dilakukan untuk menghormati arwah yang sudah meninggal. Nah, ini banyak jenisnya, antara lain adalah selamatan pada saat pertama kali meninggal atau biasa disebut sultanah. Nah, kemudian ada juga lanjut ke nolong dino, hitung dino, matang puluh dino, nyatus, mendas pisan, mendas pindo, nyewu, yaitu selamatan yang dilakukan sesuai hari-harinya. Ada 1 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 1000 hari, dan genap meninggalnya seseorang. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat Jawa juga mengenal upacara sesajen. Upacara ini berkaitan dengan kepercayaan terhadap makhluk halus. Peletakannya biasanya dilakukan di tempat-tempat tertentu terhadap untuk tujuan tertentu. Misalnya di bawah kolong jembatan, di sudut-sudut rumah, di atas genteng, atau di sebagainya. Nah, bertujuan untuk mendatangkan keselamatan atau menolak bahaya. Bahan-bahan sesajen ini ada ramuan 3 jenis bunga, terus kemenyan, orecean, kue apem, dan sebagainya. Nah, barang-barang tersebut biasanya ditaruh dalam besek kecil atau tempat kecil atau bungkusan daun pisang. Tujuannya untuk menyediakan makanan agar roh tersebut tidak mengganggu ketentraman dan keselamatan anggota seisi rumah atau desa. Kira-kira seperti itu soal kepercayaan religi di masyarakat Jawa. Mohon maaf apabila salah kata, kurang lebihnya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.